النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإذا تعلم وتعليما والإفادة والاستفادة والأسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير اتباع مرضة الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyhadu wa ta'ala ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyhadu wa ta'ala ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyhadu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Akhiriyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan semoga senantiasa diberikan sehat afiat dan dijauhkan dari segala musibah penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh spesial Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan taufiknya kita alhamdulillah dapat duduk hadir salat subuh berjamaah, kemudian hadir majelis ilmu. Semoga duduk hadirnya kita diterima dan diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Uqudul Lijad fi Bayani Huquqiz Zawjain,
yang digubah oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani sampai kepada Al-Faslu Tsani fi huquqi zawjil wajibati 'ala zawjati ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah tidak akan memandang kepada seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, tidak bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Ini Allah tidak akan memberikan pandangan rahmatnya kepada istri model semacam itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Nanti pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada seorang perempuan adalah tentang sholatnya dan juga tentang bagaimana dia menjalankan kewajiban terhadap suaminya. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi SAW bersabda, arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun finnar. Ada 4 golongan perempuan ahli sorga. Ada juga 4 golongan perempuan ahli neraka, kata Nabi SAW. Wa dzakara minal arba'atil lawati fil jannah. Kemudian Nabi sebutin 4 yang ahli sorga. Siapa aja dia? Yang pertama, imra'atun afifatun, perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari yang haram. Yang pertama, jaga diri dari yang haram, makanan, minuman, kelakuan, perbuatan, ucapan, ungkapan, semuanya dia hindari dari yang haram. Nggak suka ghibah, nggak suka gosip, nggak suka melanggar syariat dan lain sebagainya, tutup aurat. Terus yang kedua, ta'iatun lillahi wa li zawjiha. Model perempuan ahli surga kedua adalah yang taat sama Allah, taat sama suami. Taat sama Allah sama taat suami. Waludan sabiratun qani'atun bil yasir ma'a zawjiha. Kemudian yang selanjutnya adalah walud. Apa walud? Banyak anak. Sabiratun yang sabar. Walud banyak anak dan sabar. Ini apa namanya? Banyak anak, sabar juga termasuk apa namanya? Tanda wanita ahli surga. Qani'atun yang qanaah, rela, redha bil yasiri ma'a zawjiha, redha dengan nafkah yang walaupun sedikit dari suaminya, dia rela dan redha. Ini apa namanya? Yang ketiga. Yang ketiga, tadi pertama apa? Afifah, jaga kehormatan, jaga diri dari yang haram. Yang kedua, taat Allah, taat suami. Yang ketiga, banyak anak, sabar, qanaah terhadap
nafkah yang sedikit dari suaminya. Yang ketiga nih. Yang keempat, zata hayain wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malaha. Wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Yang keempat, perempuan ahli surga adalah yang punya rasa malu tinggi. Kalau suaminya nggak ada, dia jaga kehormatannya, dia jaga harta suaminya. Kalau ada suaminya, dia jaga lisannya terhadap suaminya. Nah, ini yang keempat. Pemalu, kalau ada suaminya dia jaga, kalau ada suaminya dia jaga lisannya. Kalau nggak ada suaminya dia jaga kehormatannya dan juga harta suaminya. Ini apa namanya? 4 wanita tanda ahli surga. Terus yang 4 lagi, imra'atun mata zawjuha walaha aulad sighar fahabisat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim wa lam tatazawwad khasyata an yudhi'u. Tadi itu yang banyak anak, sabar, qanaah, punya rasa malu, itu nomor 3. Ini nomor 4-nya nih. Nomor 4-nya adalah perempuan yang meninggal suaminya, punya anak banyak, dia nggak nikah lagi untuk merawat, mendidik, menjaga anak-anaknya karena khawatir akan menyia-nyiakan anak-anaknya. Ini juga termasuk perempuan ahli surga. Jadi ada 4 disebutin nama Nabi. Pertama, yang bisa jaga dirinya dari yang haram. Yang kedua, yang bisa taat kepada Allah dan Rasul dan suaminya. Yang ketiga adalah yang banyak anaknya, sabar, qanaah terhadap nafkah yang sedikit dari suaminya, juga memiliki rasa malu yang tinggi. Manakala suaminya nggak ada, dia jaga kehormatannya dan hartanya. Manakala suaminya ada, dia jaga lisannya. Yang keempat, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, punya anak banyak, dia jaga dirinya, dia tidak menikah lagi, dia didik anak-anaknya, dia urus anak-anaknya, dia rawat anak-anaknya, karena khawatir kalau nikah lagi dia akan menyia-nyiakan atau melalaikan urusan anak-anaknya. Ini 4 golongan perempuan tanda ahli surga. Sekarang perempuan ahli neraka. Yang pertama, kata Nabi SAW, wa ammal latu maqala wa ammal lawati arba'atul lawati finnar famra'atun badhiyatul lisan ala zawjiha. Adalah perempuan yang mulutnya judes sama suaminya. Perempuan yang mulutnya kasar terhadap suaminya. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Kalau suaminya nggak ada, dia nggak bisa jaga kehormatannya. Wa in hadara azathu. Kalau suaminya ada di rumah, dia gangguin, dia bikin emosi, dia bikin marah. Dia bikin
dia bikin stres bilisaniha, karena bawelnya, cerewetnya, ngeluhnya, nuntutnya, macam-macam dah. Ini perempuan tanda ahli neraka. Wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yatiq. Kemudian perempuan yang suka maksain suaminya dari batas kemampuannya. Hartanya, kemampuan nafkahnya nggak seberapa, mintanya lebih, mintanya macam-macam, nuntutnya macam-macam. Lebaran mesti punya baju 3 setel, 5 setel, mesti punya sepatu, mesti bajunya yang Saudi, nggak mau yang baju Indonesia, begitu. Itu namanya memaksakan kemampuan daripada suami. Artinya suaminya nggak sanggup untuk membeli tas. Kalau sanggup sih boleh-boleh aja. Artinya walaupun suaminya kaya raya sanggup, tapi kalau ketemu istri model yang minta ini, minta itu, minta ini, puyeng juga. Walaupun uangnya banyak, walaupun kaya raya, laki-laki tidak akan sumpek ngadepin perempuan yang banyak mintanya, banyak maunya. Dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu, begitu. Jadi yang kedua, perempuan yang memaksakan suaminya terhadap sesuatu yang tidak dia mampu, nafkahnya, nafkah hari-harinya, keinginan-keinginannya, kemauan-kemauannya, tuntutan-tuntutannya. Dan memang kebanyakan salah satu sebab perpecahan rumah tangga adalah urusan ekonomi. Perempuannya banyak nuntut macam-macam, banyak nuntut, sebulannya mesti berapa puluh juta, maharnya mesti ratusan juta. Kayak solehah banget tuh perempuan, kayak solehah banget, mintanya mesti 100 juta, mintanya mesti 50 juta maharnya, atau bulanannya harus 5 juta misalnya, atau 10 juta, begitu. Mungkin berasa kayak Sayyidah Fatimah kali, soleh banget tuh perempuan, solehah banget tuh perempuan, begitu, sampai nuntut macam-macam kepada suaminya. Atau kadang mintanya setiap hari, setiap saat mintanya makan di luar. Makan di luar sebenarnya gampang kalau makan di luar, tinggal buka pintu keluar, nggak repot-repot. Terus yang selanjutnya adalah perempuan ahli neraka. Wa imra'atun la tastur nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Perempuan yang keluar, yang tidak menutup auratnya di hadapan laki-laki lain dan keluar dari rumahnya mutabarrijah, dandan untuk cari perhatian orang. Dandan untuk cari perhatian orang. Kurang lebih begitu mutabarrijah maknanya. Nah, itu ada ancaman. Nabi SAW katakan perempuan kalau keluar tazayyanat wa tatayyabat kharajat min baiti zawjiha bighairi idni, keluar dandan pakai wangian tanpa izin suaminya, itu perempuan jalan di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perempuan selanjutnya, wa imra'atun laisa laha hammun illa al-aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha raghiba fi salatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha.
Fal mar'atun idza kanat bihadha sifat kanat mal'unatun min ahli an-nar illa an tatuba. Perempuan yang keempat adalah perempuan yang keinginannya, kemauannya, pikirannya, obsesinya hanya makan, minum, tidur. Ini perempuan-perempuan zaman sekarang, cari kuliner di mana aja disamperin, habis itu makan, difoto, diupload. Perempuan-perempuan zaman sekarang kan begitu. Habis itu selesai makan, mager, ngopi, nyender, scroll HP, kan begitu. Nih perempuan ahli neraka model begini nih, perempuan ahli neraka. Dia mau istrinya orang atau dia belum jadi istrinya orang, nih udah ahli neraka aja udah. Begitu. Pikirannya cuma makan, kata Sayyidina Ali. Man kana hammuhu ma fi batni kanat qimatuhu ma kharaja min atau kama qala. Sayyidina Ali bilang, orang kalau pikirannya cuma makan, obsesi hidupnya hanya makan. Besok cari makan di mana lagi yang enak nih? Soto Lamongan yang sebelah sono enak mah. Soto Betawi yang di sono enak. Yang di mana aja disamperin. Habis makan, sebelum makan foto upload, pamer sama orang. Pernah makan di sini, pernah makan situ, segala macam. Itu kata Sayyidina Ali, orang obsesinya kalau cuma makan sama minum doang, itu harga dirinya dia, derajatnya dia sama seperti apa yang keluar ketika setelah makan. Nggak ada harga dirinya itu orang, nggak ada kualitasnya itu orang, kata Sayyidina Ali. Kualitasnya cuma sama kayak yang keluar ketika setelah makan. Ini kata Nabi SAW, perempuan yang kalau pikirannya, obsesinya cuma makan, minum, tidur lagi, terus nggak kepengen jaga sholat, makan, minum, tidur, kagak sholat, terus nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, nggak taat sama suaminya. Kata Nabi SAW, ini perempuan yang keempat yang ahli neraka. Oh, ini mah jelas udah pikirannya makan minum doang, sholat kagak, taat kagak sama Allah, taat sama Nabi kagak, taat sama lakinya kagak. Ini perempuan modelnya kayak apa ini? Makan tidur, makan minum tidur, sholat kagak. Kerjaannya di rumah ngapain doang, itu nyapu doang kali, sama ngepel. Terus kata Nabi SAW, ini falmar'atu idza kanat bihadhihi sifat, ini perempuan kalau modelnya sifatnya kayak empat ini. Yang pertama tadi apa? Mulutnya kasar, terus nggak jaga diri, nggak jaga harta suami, suka maksain kehendak dan memaksakan kemampuan suaminya. Terus lagi apa? Kalau keluar nggak menutup aurat, dan macam-macam. Habis itu pikirannya cuma makan, minum, tidur, mager, santai, nggak sholat, nggak taat. Ini perempuan model kayak gini kata Nabi SAW adalah perempuan yang mal'unah, terlaknat, jauh dari kebaikan, jauh dari taufik. Wa min ahlin nar, dan juga termasuk dari golongan ahli neraka illa an tatuba, sampai itu perempuan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia tobat. Kalau nggak tobat, maka label ahli nerakanya masih melekat sama itu perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kalau ada yang mau tanya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya soal sholat asar, ibu keputusan jam 9 baru bangun. Jadi, wah enak banget itu. Jam 9 baru bangun, emang aku juga pada gelap itu kali-kali pakai energi. Waktu itu saya sholat maghrib sama isya kan udah kelewat. Jadi saya mau nanya, apa maghrib dulu kita ini atau isya dulu? Tapi saya sholatnya maghrib dulu, tapi lewat gitu. Saya mau nanya gitu aja ya. Foto gitu ya, fotonya maghrib dulu. Apa dulu jam 9 baru bangun gitu. Ya.
Jadi kalau ketiduran, bukan kebiasaan ya, ketiduran yang jarang-jarang. Kalau kebiasaan beda lagi, ini tiduran jarang-jarang. Ternyata kita tidur sore, biasanya kalau tidur sore ini habis asar jam 5, setengah 6 atau azan maghrib bangun biasanya. Nah, lempengan itu hari lewat sampai jam 9 bangun-bangun, buka juga enggak tuh puasa. Akhirnya bagaimana ini dosa apa enggak? Terus cara qadanya bagaimana sholatnya? Maka kata Nabi SAW, Innallaha tajawwaz an ummati. Allah tuh memaafkan dosa-dosa yang salah satunya adalah karena lupa dan juga wamastukriha alaih yang terpaksa. Terus disebutkan sama ulama bahwasanya a'dzarus shalah, salah satu uzur seseorang meninggalkan sholat tanpa dosa. Tetap dikodok harus meninggalkan sholat tanpa dosa. Kita kan kalau ninggalin sholat mundurnya aja dosa besar, apalagi ninggalin sholat. Ini ada saatnya, ada keadaannya ninggalin sholat tanpa dosa. Kapan itu? Kata ulamanya adalah dengan keadaan an-naumu wan nisyan, ketika dia lupa atau dia tidur. Nah, ketika lupa dia sibuk segala macam, tahu tidur belum sholat, itu wajib dikodok, cuma meninggalkan sholatnya tidak berdosa. Atau dia lupa, atau dia tidur dengan catatan tidurnya pertama sebelum masuk waktu. Nah, karena yang ditinggalkan bukan asar udah dikerjain. Tidurnya sebelum maghrib, berarti belum masuk waktu maghrib. Nah, biasanya sebelum maghrib, pas adzan maghrib mungkin udah bangun atau sebelum maghrib udah bangun, ternyata lewat. Nah, maka masuk itu kategorinya tidurnya sebelum maghrib, sebelum masuk waktu. Kalau setelah masuk waktu berdosa ketika meninggalkannya. Kalau sebelumnya maka tidak berdosa. Terus habis itu meninggalkan sholatnya aman tuh, meninggalkan sholatnya tidak mendapatkan dosa. Tapi wajib dikodok. Gimana cara kodoknya? Maka dikodoknya karena itu satu sholat maghrib dan isya. Dia mau bangun, mau sholat isya dulu atau maghrib dulu. Nah, maka biasanya guru-guru kita itu kalau kerjain sholat itu bitartib, dengan urutannya, sesuai urutan waktunya. Maka yang didahulukan adalah waktu sesuai urutannya. Yang belum dikerjain maghrib, nanti maghrib dulu baru isya. Ada sebagian ulama yang mendahulukan sahibul waktu, yang punya waktu, maka sholatnya isya dulu baru maghrib. Boleh, dua-duanya boleh. Mau maghrib dulu kodokan, kemudian isya adaan, atau isya dulu adaan, habis itu baru kodok maghrib. Sama kayak orang jamaah takhir. Sama kayak orang jamaah takhir. Mau sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu baru zuhur, boleh, sama dua-duanya. Tapi kita punya guru-guru biasanya bitartib, kerjain di waktu asar, sholatnya zuhur dulu baru asar, begitu. Atau kerjain di waktu isya, sholatnya maghrib dulu baru sholat isya. Jadi ketiduran atau tidur itu salah satu termasuk uzur-uzurnya sholat yang tidak menghasilkan dosa, tapi tetap wajib diqadha dengan catatan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Kalau sama kalau kita di perjalanan nih, kita di perjalanan semuanya maghrib tuh, maghrib masih di perjalanan, terus kita sampai isya, sama juga itu kita sholat. Misalnya kita di perjalanan melek ya, di
Misalnya mereka udah ada maghrib di bisnya nggak mau berhenti, kita paksa kita ancam nih supirnya misalnya nggak mau berhenti tetap jalan aja. Nah, karena kita perjalanan, apalagi perjalanannya jauh, walaupun seandainya perjalanannya dekat ke Bogor misalnya, terus nggak nyampe nih kalau nungguin ke sono nggak nyampe keburu isya, nggak mau berhenti bisnya, mungkin karena macet dan sebagainya, rest area juga jauh, maka dia ketika masuk waktu maghrib niatin saya niat jamak takhir maghrib ke waktu isya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Nah waktu jamak takhir maghrib bila isya dengan boleh. Nah nanti ketika sampai baru dia mau kerjainnya maghrib dulu baru isya atau isya dulu baru maghrib boleh kalau takhir. Kalau takdim harus awalnya dulu. Kalau takhir boleh maghrib dulu atau isya. Tapi dengan catatan niat jamak takhir. Kalau nggak niat jamak takhir, ninggalin sholat dosa gitu. Mengakhirkan waktu maghrib dengan sengaja tanpa uzur. Kalau tadi kenapa nggak berdosa? Karena tidur. Terus perjalanan kenapa nggak berdosa mengakhirkan waktu maghrib? Karena kita niat jamak takhir. Harus diniatin jamak takhirnya. Mana malam-malam dimakan, mana lampu mati, malah belum pada nyala. Tidur dari jadinya saya ke pulau sana, nggak ada orang, mana belum pada pulang. Ya, Sakinah ya, Sakinah. Kenapa tuh? Ya, itu lagi tanya. Ngapain mama? Hah? Mau wakilin mama. Ya. Ini kan tadi yang masuk surga itu ada empat perkara. Di antaranya ya orang pernah beranak. Ya. Sekarang juga belum pernah beranak. Terus dia ngambil anak orang ini nakalnya setengah mati. Dari mana Ya. itu? Ada kalau salah satunya bukan punya anak doang, punya anak, sabar, qanaah, sama atau lagi tadi apa? Jaga diri. Kalau ada suaminya dia jaga diri, kalau nggak ada suaminya apa namanya dia jaga lisan. Tuh tadi itu apa namanya punya rasa malu, jaga diri. Syaratnya. Kalau nggak punya anak gimana? Jadi cari level yang lain, yang afifah, yang jaga kehormatan di hadapan suaminya, jaga dari hal-hal yang haram. Terus apa namanya dia tidak ganggu terhadap atau yang dia jaga keluarganya dan lain sebagainya. Jadi apa namanya masuk mencari menjadi penduduk surganya lewat jalur yang lain. Terus seandainya apa namanya angkat anak, terus kita urusin anaknya, ya tentunya pasti ada pahalanya. Kalau bandel. Mau bandel mau enggak sama aja, mau bandel mau enggak, artinya dididik sabar segala macam, apa namanya ada pahalanya. Apa namanya ngurusin anak segala macam, walaupun bukan anak sendiri, walaupun bukan keturunan kita sendiri, sebab punya anak, nggak punya anak, anak sedikit, anak banyak, bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa milih jadi anak siapa, kita nggak bisa milih jadi apa namanya keluarganya siapa, apa namanya. Maka ketika kita ngurus anak orang, tentunya itu apa namanya menjadikan pahala di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa apa namanya mengurangi, walaupun bukan anaknya atau bukan anaknya sendiri diurusin, apakah berpahala apakah apa segala macam, tetap berpahala. Saja mesti apa namanya diperhatikan kemahramiahnya terhadap yang bukan satu jenis ininya, perempuan dengan lakinya, laki dengan perempuannya mesti diperhatikan auratnya, kesentuhannya begitu. Kalau apa namanya angkat anak, kecuali
angkat anak sekaligus disusui. Nah, kalau disusui jadi anaknya, anak susuan itu jadi anaknya, bukan anak angkat lagi tapi jadi anaknya. Jadi anaknya mahram sama suaminya, mahram sama adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya jadi mahram. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah ijabah segala doa-doa kita, dan